Polda Metro Jaya mengungkap terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta. Diketahui terduga pelaku anak yang berkonflik dengan hukum. ABH merakit bom seorang diri didorong karena merasa kesepian dan tidak memiliki tempat untuk bercerita. Dalam konferensi pers pada Selasa sore, polisi menyebut telah memeriksa belasan saksi, terdiri dari guru, siswa, serta keluarga terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat pekan lalu. Polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari rekaman CCTV, tas yang digunakan pelaku untuk menyimpan bom rakitan, dan sejumlah bom rakitan aktif yang belum meledak dari TKP 1 Masjid Sekolah, TKP 2 Taman Bank, dan rumah terduga pelaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan terduga pelaku yang masih di bawah umur itu melakukan aksinya karena merasa kesepian. Siswa tersebut juga dikenal sebagai individu yang tertutup dan penyendiri. Aksi nekat itu diperparah karena paparan konten kekerasan yang dikonsumsi pelaku beberapa tahun terakhir dari internet dan komunitas dunia maya. Yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan, anak berkonflik dengan hukum ini, terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri, maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Kini terduga pelaku tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena menerima luka berat di bagian kepala. Sementara, hingga kini total korban akibat peristiwa ini tercatat sebanyak 96 korban, dengan rincian 68 korban sudah diperbolehkan pulang dan 28 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit berbeda. Dari Jakarta, Maulana Iqbal Ihsan Riansah, jurnalis NTV melaporkan. Densus 88 Anti Teror Polri menyatakan aksi ledakan di SMA 72 Jakarta tidak terkait dengan terorisme yang dikategorikan dalam kriminal umum. Sejumlah nama teroris yang berada di senjata mainan milik pelaku menjadi inspirasi pelaku menjalankan aksinya. Pihak kepolisian menilai tengah terjadi fenomena global di berbagai negara termasuk Indonesia, yaitu adanya komunikasi transnasional yang rentan terpapar aliran kekerasan atau aksi teror di dunia maya. Akan tetapi polisi memastikan pelaku tidak terikat dengan jaringan teroris dan hanya mengikuti aksi teror dari tokoh teroris global. Polisi juga menyebut sejumlah tokoh teroris yang tertulis di senjata mainan pelaku memiliki aliran berbeda seperti supremasi kulit putih dan neo-Nazi sebagai inspirasi pelaku. Adanya komunikasi yang transnasional membuat anak-anak muda menjadi mudah juga rentan terpapar berbagai aliran kekerasan yang berkembang di dunia maya. Kemudian terkait dengan analisa, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Ditkrim saksi, alat bukti semua sudah didapat dan Densus 88 melakukan cek watchlist yang dimiliki oleh Densus 88 terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya,